طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Ya, doa kita dijawab. Ada cerita, sumber cerita ini dari Imam Ali karramahullahu wajhah. Kita kenal dong Sayyidina Ali ya, yang ilmunya sangat luar biasa. Kalau cerita ini sumbernya dari beliau, berarti kita tidak ragu kebenarannya, kecuali kalau cerita itu datangnya dari saya ya, baru mungkin banyak yang ragu. Tapi kalau Ali yang cerita ya, kita udah pasti percaya bahwa beliau benar-benar menceritakan sesuatu yang terjadi. Saat itu beliau katakan, kami sedang kumpul-kumpul bersama dengan Rasulullah. Ya, ada muhajirin di situ, ada ansor. Nah, kalau sudah ada muhajirin, ada ansor, berarti kejadiannya di mana nih? Di Madinah ya. Kejadiannya berarti di Madinah, berarti setelah hijrah. Ya, apa yang terjadi saat itu? Beliau katakan, saat kami sedang berkumpul bersama Nabi, bersama kaum muhajirin, kaum ansor, tiba-tiba datang sekelompok orang-orang Yahudi. Karena di Madinah ada orang Yahudi lebih dulu di sana. Berita tentang kenabian Nabi Muhammad sudah didengar oleh beliau, tapi ya nggak percaya begitu aja dong ya. Beliau harus cari bukti ya, harus betul-betul meyakini kalau Muhammad ini benar-benar adalah seorang utusan Allah. Datang mereka bertanya kepada Nabi Muhammad ya, wahai Muhammad, aku ingin menanyakan sesuatu yang sebetulnya ini sudah disampaikan oleh nabiku Musa. Ya, Musa mengatakan nanti akan ada seorang nabi, ya, yang dia tahu segala hal dan dia tidak akan bisa mengetahuinya kecuali dia adalah seorang nabi. Ya. Jadi itu yang akan aku tanya ya, tidak akan bisa engkau menjawab kalau engkau bukan seorang nabi. Kalaulah engkau benar-benar nabi, maka pertanyaanku ini benar-benar bisa kau jawab. Wah, ini tes kelas tinggi nih Pak, iya kan? Zaman Nabi Musa bilang kepada kaumnya bahwa ada nanti kalau kamu ingin tahu nabi atau bukan, tes dia dengan pertanyaan ini. Apa pertanyaannya, saudara-saudara sekalian? Mereka bilang, kenapa umatmu kau suruh sholat 5 waktu? Kita pernah nanya itu enggak? Enggak ya, kita ikut aja udah. Terserah Nabi, emang kita disuruhnya begitu. Tapi Yahudi ini enggak sembarang dia mau beriman. Kayaknya ini pertanyaan mewakili kita gitu loh. Ya, kalau kita pun nggak nanya, Yahudi ini yang nanyain, kenapa umatmu kau suruh sholat 5 waktu? Nabi dengan santai menjawab, wahai Yahudi, ketahuilah bahwa aku minta umatku untuk melakukan sholat zuhur, ya, dimana pada saat itu matahari sedang terik, ya, sedang panas-panasnya. Dan perlu kau tahu bahwa saat itu juga seluruh makhluk Allah bertasbih kepadanya. Rupanya ini ya membenarkan ayat Al-Quran yang tertulis di dalam surat Al-Isra. Ya.
ayat yang ke-44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Apa kata Allah dalam surat itu? Tusabbih, pada bertasbih. Siapa ya Allah yang pada bertasbih kepadamu? As-samawatu sab'a, 7 lapis langit, ketujuh-tujuhnya, dan juga 7 lapis bumi, ketujuh-tujuhnya. Dan bukan hanya itu, isinya, wa man fihim, makhluk-makhluk hidupnya yang ada di langit dan di bumi, semuanya bertasbih. Dan tidak ada sesuatu, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini kecuali semuanya bertasbih dengan memujinya. Tapi kata Allah, kalian tidak mengerti tasbih mereka seperti apa. Jadi kalau kita ngerti ini, masjid sendiri sedang tasbih, karpet, pohon-pohonan, isi lautan, air, dedaunan, semuanya bertasbih. Cuman kita tidak mengerti. Nabi katakan, di waktu gelincir matahari itu, semua makhluk Allah bertasbih. Dan aku ingin umatku saat itu melaksanakan tasbih, sholat memujinya. Kalau asar, wahai Yahudi, itu nenek moyang kita Adam pernah melakukan kekhilafan di waktu asar. Maghrib, itu pertobatan Adam diterima. Isya, itu jenis ibadah nabi-nabi sebelum aku. Sholat nabi-nabi sebelum aku di waktu Isya. Subuh, kalau subuh, wahai Yahudi, itu matahari dia mau terbit berada di antara 2 tanduk setan. Dan orang-orang saat itu yang musyrik, yang kafir, semuanya pada menyembah setan-setan itu. Nah, aku mau umatku bukan menyembah setan itu, tetapi dia menyembah Tuhan yang menciptakan setan-setan itu. Jawab Yahudi apa-apa? Sadaqta, wahai Muhammad, engkau benar. Maka langsung bersyahadat mereka itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tapi aku ingin tahu lebih jauh. Kata siapa itu? Kata si Yahudi itu, apa lagi yang ingin kau tanyakan? Apa manfaatnya? Sholatmu itu apa manfaatnya? Apa fadilahnya? Beliau katakan, wahai Yahudi, sholat zuhur di mata matahari begitu panas menyengat. Jikalah kaum mukmin datang melakukan sholat di waktu zuhur, maka dia akan diberikan kebebasan dari panasnya neraka. Karena zuhur panas, terik panas. Siapa orang datang menemui Allah, bersujud, bersimpuh, sholat dia di waktu itu, maka keutamaannya orang itu akan dibebaskan dari panasnya neraka. Kalau asar, karena Nabiullah Adam khilaf, lupa, berdosa dia saat itu, maka jika ada kaum mukmin muslim yang datang sholat, bersujud, bersimpuh di waktu asar, maka Allah akan ampuni dia dan maafkan dia dan dibersihkan dari dosa-dosanya sebersih
dia baru lahir dari rahim ibunya. Masya Allah. Maghrib wahai Yahudi, di mana Adam bertaubat dan taubatnya diterima di waktu maghrib. Ayat yang cukup mendukung untuk peristiwa ini. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Maka Adam pun ingin menjumpai Tuhannya, merangkai kata-kata pertaubatan. Fataba alaih, maka Allah terima taubatnya. Maka jika ada kaumku yang melakukan sholat di waktu maghrib seperti kita ini, dan dia minta apa saja, maka permintaannya semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka niatkan, kita minta apa di maghrib ini. Mungkin ada sesuatu yang selama ini tidak terkabul, dan jangan katakan bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita, karena janji Allah tidak pernah dia khianati. Ud'uni astajib. Allah yang katakan doa, yang penting doa kalian kepadaku, maka aku akan jawab doa kalian. Apalagi waktu maghrib, ya, apalagi waktu maghrib. Tapi Pak Ustaz, doa saya lama nggak dikabul, sampai saya bosan. Pengabulan doa ada yang dikabul sesuai dengan keinginan kita, cepat waktu kabulnya, dan itu juga yang dikabulkan seperti yang kita minta. Tapi ada juga yang doa kita dikabul tapi diganti dengan yang lebih baik oleh Allah, karena kita mintanya salah, maka diganti oleh Allah. Dan ada yang permintaannya ditunda sampai kelak dia temui doa itu jawabannya di dalam surganya Allah. Jadi ada tidak doa yang tidak dikabul. Kami minta apa maghrib ini? Kata Nabi, siapa yang meminta di waktu maghrib, maka seluruh permintaan dan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Isya, wahai Yahudi, kau tahu bukan kuburan itu gelap dan api neraka gelap. Maka kalau ada umatku yang menembus kegelapan malam, setelah berwudu dari rumahnya, dia menuju rumah Allah, dia bersujud, dia sholat, dia berdoa, maka dia akan diberikan kebebasan dari gelapnya kubur dan gelapnya api neraka. Terakhir wahai Yahudi, waktu subuh. Waktu subuh ini sesuatu yang begitu sulit dilakukan. Tapi ketahuilah, orang yang bisa melakukan sholat subuh, apalagi berjamaah dia, maka dia akan diberikan oleh Allah dua hadiah besar. Yang pertama, dia akan diberikan kebebasan dari sifat orang munafik. Apa sifat orang munafik? Idza hadasa kadzib. Kalau dia ngomong, dusta. Kalau kita sholat subuh, omongan kita tidak ada dusta, dijaga oleh Allah. Idza wa'ada akhlaf. Kalau dia janji, kalau kita sholat subuh, kita punya janji selalu diberikan kekuatan menepatinya. Wa idza tumina khan. Kalau dia dikasih amanah, dia berkhianat. Kita bila diberikan amanah, pastilah kita mampu menjaganya. Sifat-sifat orang nifak, munafik akan dibebaskan dari kita yang melakukan sholat subuh. Dan satu grand prize yang lain bagi yang sholat subuh ini adalah dia diberikan sekali lagi kebebasan dari neraka jahanam. Subhanallah. Jadi sesungguhnya sholat itu buat siapa tuh? Buat Allah kan? Maka saya baru sadar Nabiullah Ibrahim begitu khawatir dengan anaknya. Sampai-sampai ya, qala lahu rabbuhu aslim,
qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya, berwasiatlah Ibrahim kepada anak-anaknya. Begitu juga Nabiullah Yaqub. Mereka semua berwasiat. Ya. Suruh apa kita? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian masih beragama Nabiullah Yaqub begitu. Saat menjelang ajal, dia kumpulkan anak-anaknya itu, nak kesini nak, ayah mau tanya pada kalian. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Bukankah kamu menyaksikan saat Nabiullah Ya'qub menjelang ajal, ada suatu kekhawatiran dalam dirinya terhadap anak-anaknya. Apa yang dikhawatirkan Ya'qub alaihissalam? Itu yang dia tanya. Nah, setelah ayah wafat, siapa yang akan kalian sembah? Siapa nah yang akan kalian sembah? Anak-anak beliau menjawab, ayah, na'budu ilahaka. Kami tetap menyembah Tuhan ayah. Siapa Tuhannya Nabiullah Ya'qub? Allah. Wa ilaha abaik, dan Tuhan nenek moyang ayah. Disebutkan di situ nenek moyang ayahnya Ibrahim, Ismail, Ishak. Siapa Tuhan mereka itu? Allah. Ilahan wahidah, Tuhan yang satu ayah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua ayah, anak-anak ayah tetap berserah diri kepadanya, kepada Allah, Tuhan yang satu. Ayah, bunda, adakah kekhawatiran itu pernah menghampiri hati kita kepada anak-anak? Adakah kekhawatiran itu? Atau kita, oh enggak, anak saya pasti tetap Islam. Nabi saja pernah khawatir. Atau jangan-jangan kita terlalu bebas, yang penting gua aja lah. Nah, kita kepingin anak-anak kita, keluarga kita bersama-sama merasakan indahnya surga bersama Allah, bersama anak cucu. Kalaulah ada kekhawatiran itu, maka setidaknya harus kita mulai mengingatkan mereka agar mereka tetap mengenal siapa yang harus mereka sembah. Jangan sampai mereka salah pilih Tuhan. Kalau sudah salah pilih Tuhan dan berganti, sama kita nyambung gak nanti tuh kalau kita di kuburan tuh? Dia doanya sama Tuhan yang lain. Gitu. Kita di dalam kubur menunggu doa anak, tiba-tiba dia punya Tuhan lain. Pasti gak nyambung. Makanya ada satu pertanyaan, Pak Ustadz, kalau orang Islam itu yakin banget kelihatannya itu bahwa semua orang Islam doang yang masuk surga, orang non muslim kagak masuk surga kan? Padahal banyak yang lebih baik akhlaknya daripada orang Islam. Kadang kita begitu tuh, tetangga kita akhlaknya itu yang non muslim, kadang ada yang lebih baik Pak. Kita yang sesama muslimah berantem mulu, ya salah dikit berantem lagi, jadi berantem lagi. Tapi ada yang non muslim, kita sakit dia duluan yang jenguk kita, kita susah dia duluan yang bantu kita. Apa ini juga nggak bakal masuk surga Pak Ustaz? Surga kita punya password. Surga kita punya password. Anda punya duit di bank miliaran, passwordnya lupa. Bisa nggak ngambil uang tuh? Anda berbuat baik segudang, tapi passwordnya lupa. Apa passwordnya kita? La ilaha illallah. Itu dulu. Ya,
Harus login dulu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini passwordnya. Mau berbuat baik banyak, kalau nggak ada passwordnya, nggak beriman dia kepada Allah, mana bisa? Wong surganya itu punya siapa? Punya Allah. Lalu dia mau masuk sembarangan dengan modal hanya perbuatan baiknya. Pernah saya sampaikan mungkin beberapa waktu yang lalu, orang sholat perbuatan baik 500 tahun kerjaannya sholat aja nih orang. Al-Kisah, kata Allah, hai malaikatku, ya, masukkan orang ini ke surga karena rahmatku. Orang ini protes, ya Allah, kenapa bukan karena ibadahku? Masukkan karena rahmatku. Ya Allah, kenapa bukan karena ibadahku, perbuatan baikku? Begitu laporan malaikat, kata Allah, suruh timbang sekarang. Mana lebih banyak, rahmatku atau ibadahnya? Kenikmatan yang aku berikan atau ibadahnya lebih tinggi? Ditimbanglah kenikmatan satu bola mata melihat, ternyata masih berat timbangan satu bola mata yang bisa melihat ketimbang ibadah 500 tahun. Nah, terus ibadah kita berapa ratus tahun? 25 tahun udah semua tuh. Ya. Tapi karena rahmatnya Allah kita nggak boleh pesimis. Karena rahmatnya Allah kita harus yakin. Jalani terus. Allah tidak melihat hasil akhir, tapi Allah melihat proses perjuangannya. Jalani terus, jalani terus sampai ajal menjelang dan berpisah, bertemu kita dengan Allah Rabbul Jalil. Maka tak ada alasan buat kita untuk tidak percaya kepada Allah, karena demikian banyak ayat-ayat, ya, yang menjelaskan tentang keberadaan Allah. Memang jangan dibayangkan fisiknya Allah, gak akan sampai rasanya akal pikiran kita, secerdas apapun gak akan bisa. Karena itu Nabi udah pesan, jangan pikirkan zatnya. Allah kayak gimana ya, duduk di aras lagi uncang-uncang kaki apa gimana, ngeliatin umatnya atau apa? Bukan itu, gak bisa kita ukur kayak begitu. Ya. Cukup kata Allah, wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa idza antum basyarun tantashirun. Ayat yang kita baca malam hari ini. Wa min ayati, min litab'id, menunjukkan sebagian tanda Allah Tuhan kita itu hebat. Allah Tuhan kita itu maha berkehendak dan mampu melakukan apa saja, adalah Dia menciptakan siapa? Khalaqakum, menciptakan kalian. Kum untuk ta'zim, maksudnya menciptakan Adam. Min turab, dari tanah. Kita bisa ngebayangin bagaimana tanah benda mati, lalu kemudian menjadi orang yang sehebat Adam, setinggi Adam, seganteng Adam, kulit yang sangat luar biasa, wajah yang tampan rupawan, subhanallah, bisa berbicara, bisa marah, bisa tersenyum, bisa menangis, bisa bersuara, bisa mendengar, hanya dibuat oleh Allah dari tanah. Dari tanah. Dan mari kita tengok asal-usul kejadian kita.
bukan lagi dari tanah, tetapi dari air yang menjijikkan. Dari air kan? Dari air kan? Dari air kita nih. Air yang kotor, baunya tidak sedap. Tapi maaf, bukankah ini tanda Tuhan kita hebat? Dia bisa rangkai. Dan dari air ini bisa ada tulang belulang, ada daging, ada kulit yang halus, ada tenaga, softwarenya. Wajahnya kelihatan membedakan saat dia senyum, saat dia murka. Ada perasaannya dari air. Bukankah itu menandakan Allah kita hebat? Lalu mengapa kita mesti cari Tuhan yang lebih hebat lagi? Dan tidak akan pernah ada. Makanya inginnya Allah setelah kita mengerti kalau Tuhan kita itu hebat, kalau kita punya persoalan, ketuk pintunya dulu. Makanya datang perintah, ista'inu bis-sobri wassalah. Minta tolonglah menyelesaikan persoalan dengan sabar dan sholat atau doa. Ajib nih persoalan. Nabi banyak menyelesaikan persoalannya dengan sabar loh Pak. Suksesan dakwahnya Nabi banyak karena kesabaran tingkat tinggi beliau. Kita masih ingat kan kisahnya beliau tuh, saat di pertigaan pasar ada orang Yahudi sekali lagi itu, sambil duduk bersila, matanya tidak melihat, tapi dia mendengar ada seorang nabi yang jujur. Apa dia katakan? Muhammad gila, Muhammad sinting, Muhammad gila, Muhammad sinting. Sambil begitu terus Nabi datang ke pasar itu dan Nabi melihat. Kalau kata kita, gua lagi dikata-katain tuh ya, Muhammad gila, Muhammad sinting, Muhammad gila, Muhammad sinting. Apa yang Nabi lakukan coba? Membeli roti Pak. Nabi beli roti Pak. Disuapinnya itu mulut yang sedang menghinanya Pak. Disuapinnya dengan lembut. Ini kesabaran kelas apa Pak? Nabi bukan orang main-main, orang mulia, tinggi derajatnya, sekaligus diangkat dan dilantik oleh Allah. Menghina, dia datang belikan roti, suapin rotinya sambil mengunyah roti. Muhammad emang gila, Muhammad memang sinting. Wah betul sih, Masya Allah. 2, 3, 4, 5 hari rupanya ajal datang pada Nabi. Abu Bakar bersedih luar biasa, bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, menurut Aisyah apa yang ayah belum lakukan dari kerjaannya Nabi? Kata Aisyah, Nabi kasih makan orang yang di pasar itu ayah. Coba ayah ke sana. Siapa itu? Ya sudah ayah datang saja lihat ke sana. Masih tetap bersila, Muhammad sinting, Muhammad gila. Saya heran tuh orang kagak pulang-pulang juga rupanya. Abu Bakar mendekat, mendidih dia punya hati Pak. Sahabatnya, besannya tuh, mantunya tuh, diejek kayak begitu. Muhammad sinting, Muhammad gila, Muhammad tukang tenung. Dia bawa roti sudah. Abu Bakar, orang udah dikasih tahu anaknya, tapi cara nyuapinnya Pak beda. Dia kaget orang Pak. Ini bukan yang lain, bukan yang kemarin katanya. Ini beda katanya. Ini beda, bukan yang kemarin. Yang kemarin mana? Yang kemarin siapa? Abu Bakar bilang, ya, yang kemarin
Itu Rasulullah Muhammad yang kau hina-hina sekarang sudah wafat. Serta merta asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau nggak sabar kita Nabi nggak sukses tuh Pak. Kalau nggak sabar tuh gamplengin orang tuh Pak. Kurang aja, lu kagak tahu siapa gua bukan Nabi kaleng-kaleng tuh gitu kan. Tempelengin tuh orang. Apalagi Nabi banyak sahabatnya. Apalagi kalau Umar udah tahu, Umar babat sekalian tuh. Babat sama Umar mah. Tapi Nabi nggak lapor ke teman-teman, disuapin lembut. Kok bisanya gitu? Kita nggak nyuapin aja udah terhitung sabar Pak. Kita tinggal aja gitu, biarin masa bodoh, itu udah termasuk sabar Pak. Kalau ukurannya saya ya. Tapi beliau mah duduk di sampingnya, belum bawa makanan, dia beliin makanan, suapinnya pelan-pelan gitu Pak. Ista'inu bisobri. Ayat itu sudah kita hafal, tinggal makainya. Kadang sama bini aja galak banget kita Pak, sama anak-anak galak banget. Sabar kita umpetin, ya. Padahal sabar itu, dan bukan sekali Nabi diuji yang kayak begitu. Waktu hijrah ke Taif coba, dikiranya orang Taif itu merespon Nabi gitu loh, menyambut, mendukung. Ternyata lebih sadis daripada orang Mekah. Habis Nabi baru sampai udah diarak gitu, dilemparin batu, kotoran binatang, ontak, pecahan kaca, bersama dengan Zaid. Kejar-kejar. Malaikat aja sampai kagak sabar Pak. Malaikat Jibril, "Hai Muhammad, minta padaku, aku selesaikan ya urusan." Mau diselesaikan sama Jibril. Yang akan kau lakukan jika kau mau, ya, perintahkan padaku untuk ku cabut satu gunung ini dan ku lemparkan ke sana. Beliau jawab, "Wahai Jibril, tidak usah kau lakukan itu. Kalaulah hari ini tidak ada yang beriman kepadaku, karena mereka tidak mengetahui aku, bisa jadi nanti di anak cucunya akan ada 1-2 yang beriman padaku." Belum lama saya ziarah ke sana, ke Taif, udah orang Islam semua Pak. Udah orang Islam semua di Taif. Itu kalau nggak ada sabar, pasti gagal. Nah, tinggal kita melihat, Allah sudah arahkan bagaimana cara kita untuk mengatasi persoalan kita. Suruhnya kita berwudu, berkomunikasi padanya, dan untung Tuhan kita tidak pernah tidur. Dia menanti kapan kita mau datang. Mau datang tengah malam, Tuhan kita tetap gagah dan setia menunggu. Mau datang pagi-pagi, duha, Tuhan kita masih standby, menunggu keluh kesah kita. Semakin banyak keluh kesah kita kepadanya, semakin bahagia Tuhan melihat kita. Karena dengan begitu kita mengakui ketuhanannya Allah. Semakin kita keluh kesah, mau datang waktu duha, datanglah. Rindu menyebut namanya, ambillah Al-Quran. Ini yang Allah mau, agar kita hidup benar-benar punya pedoman, agar kita hidup benar-benar punya arahan, sehingga tidak ada kesulitan yang tidak terpecahkan kalau sudah ketergantungan kita begitu kuat kepadanya. Padahal sering kita sudah menyebutnya Allahus Samad. Bukan begitu? Qul huwallahu ahad. Allah, tempat bersandar, tempat
tempat meminta, tempat bergantung. Lam yalid walam yulad. Satu, tidak berbilang, hanya dia. Tidak pernah lahir atau lagi melahirkan atau dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang akan menyerupainya satu pun. Tidak akan ada. Allah Jalla Jalaluhu yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan pada kita dan menyediakan cara manakala kita salah melangkah, ada pintu pertaubatan, ada pintu penghapusan dosa, dan tidak perlu diwakili oleh siapapun. Kita bisa bertaubat secara langsung sebagaimana Adam mencontohkan. Dia bertaubat setelah sadar melakukan kehilapan, kesalahan. Fatalaqqa, maka ingin berjumpa dengan Tuhannya. Kita cukup mengatakan, jangan sampai menunggu doa taubat kita hafal. Karena orang model-model seumur saya, udah 50 ke atas nih, baca sekali cepat hilang. Ya, baca sekali cepat hilang. Apalagi segala kita menghafalnya. Minta saja dengan bahasa kita. Ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah. Bersih kita, hati rasa ringan, tak ada beban dosa yang membebani langkah kita, karena Tuhan kita begitu setia menemani kita dan begitu senang menyambut kedatangan kita. Senang mendatangi kita. Indah. Kalaulah belum kita mahir dalam berbahasa membaca Al-Quran, tentu kita masih punya waktu untuk mempelajarinya. Dan jangan katakan aku malu dan aku sudah tidak mampu lagi. Saya sudah sering mengatakan, bukan hasil akhir tetapi proses. Maukah kita memulainya? Maukah? Akan indah sejarah ini manakala kita wafat sedang semangat mempelajari Al-Quran. Ada berita duka di masjid-masjid. Siapa yang meninggal? Bapak Fulan bin Fulan. Masya Allah. Orang itu sedang semangat-semangatnya ke masjid. Cakep. Cakep. Orang itu sedang semangat-semangatnya belajar ngaji. Orang itu sedang semangat-semangatnya untuk cinta agama. Indah riwayat kita tutup dari hidup kita yang panjang. Dan orang akan mengenang perjalanan itu. Apalagi orang dekat kita, istri, anak-anak, pengen menutup hidupnya juga dengan tutupan yang husnul khotimah. Dan itu perlu diperjuangkan, karena kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan itu. Yang memperjuangkan saja masih belum ada yang menjamin kalau dia akan diberikan kesuksesan itu. Apalagi yang belum pernah melakukan usaha. Tetapi kita tidak boleh pesimis. Tuhan kita punya rahmat lebih luas daripada kemurkaannya. Dan insya Allah akan selalu ada kesempatan itu untuk membersamai kita, insya Allah. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada? Kelihatannya pemalu semua ini. Ya, ada. Silakan. Tak ada? Ayo. Atau perlu dikasih hadiah dulu? Kalau tidak saya lanjutkan. Ada? Tidak ada? Masih berapa menit waktu kita? 7 menit? Baik, manis ya. Kembali kepada kekuatannya Allah. Agar kita yakin betul. Jangan sampai nanti kita menganggap Tuhan kita biasa-biasa aja. Coba kita, satu dari tandanya yang sudah disebutkan, an khalaqalakum min turab.
ya, menciptakan kalian dari tanah. Ya, maka dari tanah itu kemudian antum tantashirun, menyebar luas. Bagaimana cara penyebarannya wahai Allah? Ayolah, apa Allah katakan tuh? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zaujaha. Allah punya strategi agar kehidupan terus berjalan dan tidak habis terhenti, maka harus ada generasi. Dan Allah ciptakan temannya Adam, Hawa. Khalaqa minha zaujaha. Diciptakanlah darinya pasangannya Adam, Siti Hawa. Wa bassa minhuma. Dari sinilah kemudian bassa, menyebar dari sebab keduanya. Rijalan, laki-laki, wanisaan, dan perempuan. Ini secara global ya, karena ada yang mirip laki-laki, ada yang mirip perempuan. Tak disebutkan di sini ya. Tapi secara umum ada dua pasang, rijalan, wanisaan. Allah ciptakan itu untuk apa? Untuk supaya kehidupannya bisa berjalan. Makanya hukumnya nikah harus berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Makanya lesbi haram karena nggak menghasilkan apa-apa, cuman pelampiasan nafsu. Homo haram karena binatang semua, hanya nafsu-nafsu. Nikah itu untuk kaderisasi supaya ini tidak habis. Coba mengapa, maaf saya menyinggung, dalam keadaan tertentu bapak-bapak boleh beristri lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh berbapak dua, bersuami. Karena kalau bapak-bapak satu istri dua bapak, itu anaknya siapa yang bikin, Pak? Binnya bin siapa tuh? Saya misalnya, jangan saya dah, contohnya yang lain aja ya. Ada si A nih, ini perempuan ini punya suami dua, ya kan? Ini satu suami, ini satu suami. Ya, kemudian ini selayaknya suami istri, hubungan suami istri. Ini juga selayaknya suami istri, hubungan suami istri. Hamil lah perempuan ini. Hamil. Nanti ibunya bilang, Pak, ini anak siapa ya Pak? Anak bapak? Apa anak yang ini? Maka tidak boleh. Gak boleh. Masa nanti si anak ini dapat dua bin? Ya, Muhammad bin ini. Kalau dia perempuan nanti yang menjadi wali siapa? Rusak lagi Pak. Makanya bapak-bapak dalam satu keadaan ya, dalam satu keadaan dibukalah pintu itu, tapi ibu-ibu tidak diberikan itu. Kenapa? Karena akan merusak tatanan, ya, akan merusak tatanan kehidupan. Kalau yang tadi saya katakan sesama jenis, itu hanya persoalan nafsu yang dia kedepankan, bukan kemaslahatan. Tapi Allah sudah bikin bassa minhuma rijalan katsirun wa nisaa. Lalu disebarkan keduanya oleh Allah, laki-laki yang banyak dan juga perempuan yang banyak. Sudah ada tuh. Makanya laki-laki bisa senang melihat perempuan, perempuan bisa senang melihat laki-laki. Karena memang softwarenya sudah disiapkan oleh Allah. Kita kalau melihat lagi nih Pak, bagaimana bisa Allah buat, ya, sementara bahan baku kita dari air yang begitu, atau mungkin dari tanah liat yang begitu, lalu kemudian maaf, suara kita ini beda-beda gitu loh Pak. Suara kita beda-beda. Satu suara, sehingga kalau saya tidak melihat, saya bisa mengenali, oh ini suara si A,
Oh, ini suara si B. Andai saja Allah cuma rekam buat suara ini sama, suaranya sama, nggak bisa kita ngebedakan. Dan indahnya bagaimana telinga bisa menyaring suara sehingga tidak bercampur suara apa saja, tersaring. Suara burung indah kita dengar, ditambah dengan percikan air laut yang mengalir, ombak yang berdebur, daun-daun yang bergesekan, indah kita dengar di telinga ini, Pak. Bagaimana cara Allah membuatnya itu? Dan bagaimana dari telinga bisa nyambung ke sini dan bisa ada perasaan? Subhanallah, subhanallah. Itulah Tuhan kita, Pak. Tuhan yang hebat. Dekati Dia. Kalau kita mau cari bahagia, dekati Dia. Sang pencipta, sang pemilik alam sejagat. Allahu a'lam bishawab. Mohon dimaafkan kalau ada kealfaan. Aku qouli hadza. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.